Shalom dan salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari saat kita dilahirkan di bumi ini hingga pada suatu saat nanti kita akan kembali ke hadapannya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena saya dilahirkan di tengah keluarga yang senantiasa selalu bersyukur dan berserah pada Tuhan. Dari kecil saya sudah diajarkan oleh orang tua saya mengenai tentang apa itu berdoa dan kitab suci. Bagi saya, doa dan kitab suci sudah menjadi darah daging yang melekat dalam diri saya. Mulai dari saya SD, SMP, SMA, saya senantiasa berserah dan berharap pada Tuhan. Kami juga di rumah sering berdoa rosario bersama, bernovena 3 Salve Maria, novena Hati Kudus Yesus. Sejak saya kecil, saya bercita-cita bahwa saya kelak ingin menjadi seorang yang sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tua saya, serta membanggakan mereka, terlebih membanggakan nama Tuhan. Saya sungguh diberkati oleh Tuhan dalam pengalaman hidup dan perjalanan karir saya. Mulai dari saya diterima di SMP unggulan, SMA favorit, dan saya dapat meluluskan dari SMA favorit tersebut. Beban dan tekanan dalam hidup saya, serta kedekatan saya dengan kitab suci, sangat terasa saat saya berada di penghujung tahun di kelas 3, itu tepatnya kelas 3 SMA. Di mana pada masa-masa tersebut saya mempersiapkan diri saya untuk menghadapi SBMPTN, seleksi bersama untuk masuk perguruan tinggi negeri. Lebih dari setengah waktu saya setiap hari telah saya korbankan untuk belajar, berdoa, dan berusaha. Bahkan saya merelakan waktu bermain saya, waktu saya bersama keluarga, waktu saya untuk bersenang-senang, hanya untuk belajar, serta berharap dan berdoa kepada Tuhan. Hingga saat pengumuman SBMPTN pun tiba, ternyata hasil yang saya harapkan tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Saya belum berhasil lulus di jalur SBMPTN. Jujur pada saat itu, saya merasa bahwa diri saya terjatuh ke titik terendah saya, ke titik di mana saya sudah tidak ada harapan, dan saya merasa bahwa Tuhan itu tidak adil pada saya. Tuhan tidak mendengarkan doa-doa dan permohonan saya. Tuhan tidak membantu dan mewujudkan impian saya. Bahkan saya pernah berpikir bahwa rencana Tuhan itu tidak seindah apa yang saya pikirkan. Untunglah di tengah-tengah rasa keputusasaan saya tersebut, hadir kedua orang tua saya beserta adik-adik saya yang senantiasa selalu menyemangati saya. Mereka berkata bahwa kegagalan di SBMPTN ini bukan merupakan akhir dari cita-cita saya. Tuhan itu ada, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berharap padanya. Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik bagi saya dan impian serta cita-cita saya. Kalimat itulah yang membuat semangat saya bangkit kembali. Dan sejak saat itulah saya mulai berharap kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti memberikan terbaik pada diri saya. Hingga pada saat tengah-tengah persiapan saya, tanpa sengaja saya mendengar sebuah lagu rohani, yakni waktu Tuhan adalah yang terbaik. Awalnya saya belum mengerti apa yang disampaikan oleh lagu itu kepada saya. Semakin saya dengar, semakin saya maknai. Ternyata lagu itu memberikan makna yang sangat besar bagi saya. Dari situ saya tetap semangat untuk melanjutkan perjuangan saya
untuk melalui jalur lainnya, yakni ujian tulis untuk masuk ke PTN impian saya tersebut. Berbagai upaya dan harapan tetap saya berikan kepada kedua orang tua saya. Saya berharap dapat memberikan yang terbaik kepada mereka. Saya kembali berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saya senantiasa menyerahkan semua beban saya, semua impian saya kepada Tuhan. Hingga pada suatu ketika mukjizat terjadi. Saat pengumuman ujian tersebut, saya dinyatakan lulus di perguruan tinggi negeri favorit impian saya tersebut. Sejak saat itu saya sadar, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin kita seringkali berpikir bahwa rencana kita merupakan rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Bisa saja itu tidak sesuai dengan rencana dan apa yang dipikirkan Tuhan tentang kita. Oleh sebab itu, teman-temanku, jangan pernah berhenti dan berharap kepada Tuhan. Dan ingatlah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada satu sabda yang sangat melekat dalam diri saya, dikutip dari Yesaya 41 ayat 10, yang berisikan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan memegang engkau. Aku akan mengangkat engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Haleluya.